Oke, kelihatan ya, Mbak Sasmita, Mbak Esti? Iya, kelihatan. Oke, teman-teman, mungkin sambil nunggu beberapa yang baru masuk, ya, kita buka dulu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, semoga dalam keadaan sehat, teman-teman. Ya, sehat secara fisik, sehat secara mental, ya, di masa seperti yang sekarang ini, tetap semangat, ya, tetap berpikiran positif, ya, terus berdoa, berupaya, berserah pada Tuhan Yang Maha Esa, ya, semoga ke depan kita selalu diberikan perlindungan, dan semoga cepat lulus bagi teman-teman 2017, ya, ini sebagian 2016, tidak lama lagi sudah akan lulus, artinya satu tanggungan sudah akan selesai ya teman-teman ya. Nanti tinggal mencapai target yang lebih tinggi lagi ya. Apakah tetap bertahan di pekerjaan sekarang atau mau terus mengembangkan diri atau mungkin mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan latar belakang jurusan atau mau seperti apa. Yang pasti teman-teman tentu sudah punya target masing-masing. Oke, ini saya rekam ya, Mbak Esti ya. Nanti rekamannya bisa dilihat lagi oleh teman-teman. Dan sedikit kita refresh lagi, teman-teman, untuk diintervensi. Sekali lagi, ini kalau dibawa ke pekerjaan nanti, artinya kalau materi ini atau mungkin beberapa hal yang kita pelajari di perkuliahan intervensi dasar ini, nanti kalau misalnya mau diterapkan di perusahaan, itu kan nanti teman-teman akan di bagian HRD ya, yang tugasnya lebih ke mengelola SDM di perusahaan. Ini baru masuk Mas Andreas. Malam Mas Andre. Dan ini paling tidak dari setiap kelompok yang presentasi, ini kan teman-teman bisa mendapatkan satu tambahan referensi ya, bahwa setiap perusahaan pasti punya masalah ya, setiap perusahaan organisasi punya problem, dan teman-teman ketika nanti di posisi sebagai seorang HRD itu harus bertugas ya mengatasi permasalahan yang terjadi di karyawan sehingga kinerja si karyawan itu bisa lebih maksimal, dan harapannya bisa terus ya berkembang sebuah perusahaan, terus maju ya, karena kalau misalnya di perusahaan swasta itu sangat erat kaitannya dengan kompetisi ya teman-teman ya. Oke, Mbak Esti, ini nanti Mbak Esti yang mau membacakan atau siapa? Iya. Saya bantu untuk dulu ya. Pertama kali saya dulu, Pak. Oke, nanti saya bantu untuk aja ya, untuk pindah slide ya. Oke, mungkin langsung aja Mbak Esti, monggo. Nanti kalau misalnya dibantu sama teman-teman yang lain, ya bisa disampaikan aja. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan pada Mbak Esti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 6, akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, saya akan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Sari, ada Farhan Restu, Jati Sukmawati, Putri Setiawati, Sigit Andreas, dan saya sendiri. Yang terakhir adalah Mbak Sasmita. Kemudian kami menunjuk satu PT dari rekan kami sendiri, yaitu dari Mbak Sukma. Namanya adalah PT Kumikom.com. PT Kumikom. Ya, sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu, karena perlu diketahui kan semakin persaingan dari dunia bisnis kan semakin lama semakin berkembang, persaingannya juga semakin ketat, sehingga diperlukan bagaimana caranya untuk menarik konsumen. Nah, yang pertama,
perusahaannya terdahulu, PT Kumikom bergerak di pengadaan dan jasa konstruksi. Kemudian sejarah singkat organisasi, PT Kumikom sendiri dibangun tahun 2003 oleh 8 orang yang saat ini menjadi pemegang saham PT Kumikom.com, PT Indonesia. Kemudian kegiatan inti organisasi bergerak dalam pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan, tenaga surya, traffic light tenaga surya, RPPJ, rambu lalu lintas, bordel, paku traffic con. Kemudian dari visi misinya, PT Kumikom ini mempunyai visi, yaitu menjadi perusahaan produsen alat keselamatan lalu lintas terbaik di Indonesia. Sedangkan misinya mengembangkan produk alat-alat keselamatan lalu lintas yang berkualitas. Yang kedua, memenuhi dan melampaui ekspektasi pelanggan dalam hal mutu, desain, pengiriman, serta instalasi melalui evaluasi, riset, dan pengembangan yang terus-menerus. Yang ketiga, melakukan inovasi dan riset atas produk-produk kreatif sebagai solusi dari permasalahan lalu lintas. Yang keempat, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Kemudian profil karyawan dari PT Kumikom ini sendiri terdiri dari yang pertama pimpinan, kemudian 7 orang lainnya, sehingga total untuk pimpinan ada 8 orang. Kemudian untuk stafnya sendiri ada total 11 orang, terdiri dari sekretaris, marketing manager, manajer HRD, accounting manager, finance manager, marketing crew, production manager, administrasi, dan security. Untuk jenis-jenis produk dan harganya sendiri, yang pertama itu April, ATJS, LPJU, rambu lalu lintas, bordil, paku marka, traffic con, dan lain-lain. Kemudian setelah kami melakukan tersebar ada 3 domain permasalahan. Yang pertama dari organisasi, kelompok, dan individu. Kesalahan tersebut tentunya memiliki dampak masing-masing perusahaan. Kemudian kami menemukan ternyata di dalam perusahaan tersebut terjadi keirian dari satu divisi ke divisi yang lain. Jadi ada satu divisinya mendapatkan job desk ini, kemudian ada orang lain juga yang pengen tersebut. Sehingga kami merumuskan masalah yang pertama, terdapat pembagian job desk yang belum jelas karena ada iridia yang tersebut. Yang kedua itu ada budaya kerja organisasi yang kurang berjalan lancar dan kurang harmonis. Untuk pengumpulan datanya sendiri, kami melakukan wawancara dengan saudari Sukma dengan teknik wawancara yang mempunyai wawancara yang tidak terstruktur, tapi bebas terpilih dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang lebih luas. Kemudian ada tabel guide pengumpulan datanya. Yang pertama itu bagaimana tujuan visi misi perusahaan, anggota karyawan yang didampingi perusahaan, terus struktur organisasi atau tidak, kemudian tujuannya organisasi ada kepenghargaan, mekanisme tantangan. Kemudian kami juga melakukan dokumentasi dengan mencari literatur yang berada di web. Untuk waktu pengambilan data sendiri dilakukan melalui video WhatsApp karena ya keterbatasan dari metode perkuliahan karena daring tersendiri seperti itu. Kemudian untuk pembahasannya itu karena kita merujuk kepada pembagian job desk atau budaya kerja. Budaya kerja merupakan sistem nilai, persepsi, perilaku, dan keyakinan yang dianut individu, karyawan, dan kelompok karyawan tentang makna kerja dan
dalam kegiatan mencapai tujuan organisasi dan individual. Nah, sedangkan budaya organisasi adalah kehidupan organisasi itu sendiri. Jadi, jika sebuah budaya mampu diterapkan pada sebuah organisasi, namun justru membuat pihak yang di dalamnya merasa tidak puas, maka secara perlahan budaya organisasi tersebut justru mematikan organisasi itu sendiri. Kemudian, untuk rancangan intervensi yang kita sarankan yaitu pembentukan budaya kerja yang produktif dalam sebuah perusahaan. Tujuannya, melalui intervensi yang dilakukan ini diharapkan mampu membentuk dan menginternalisasikan budaya kerja lebih terbuka, sikap aktif, totalitas, sehingga tidak terjadi keirian dari satu orang ke orang yang lain, seperti itu, Bapak. Mungkin dari saya. Oke, Mbak Eti. Ada Mbak Sukma nggak ya di sini ya? Nggak ada nih, Mbak. Nggak ada nih, Pak. Oke. Kelompok saya yang ada Mas Andreas dan Mbak Sasmita. Oke. Oh ya, Mbak Sukma yang Jati Sukmawati ini ya? Iya. Oke, Mas Andreas, Mbak Sasmita, dengar suara saya? Iya Pak, dengar Pak. Oke, siap Mas. Pak, dengar. Nanti saya dibantu untuk nganu ya, untuk klarifikasi Nj. Iya. Oke, Mas, ini siapapun bisa jawab, monggo Mas Andre atau Mbak Esti atau Mbak Sasmita. Ini mungkin Mbak Sukma kan nggak hadir ya, jadi saya kira Iya, kalau Pak. misalnya Mbak Sukma tidak hadir, mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih objektif ya, karena mungkin tidak ada subjeknya ya. Oke, Mas Mbak tahu nggak target atau mungkin apa ya, luaran produk dari Kumikom ini apa aja? Ini kan ya, lebih ke dia membangun atau mungkin mendirikan lampu dan peralatan lalu lintas ya, Mas Mbak ya? Iya. Di dalam pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan gitu, Pak. Oke. Jadi gini, teman-teman, ini kan mungkin sebagian besar sudah pernah kerja atau bahkan mungkin sudah kerja ya. Kalau kita lihat di sebuah organisasi atau perusahaan, pertama, kita bisa mengatakan sebuah perusahaan itu punya masalah atau enggak, kalau masalah yang terjadi itu memiliki dampak terhadap output sebuah perusahaan. Artinya gini, Mas Mbak, kita perlu melihat dulu apakah ada atau tidak permasalahan umum di PT Kumikom ini. Kita perlu tahu dulu indikator-indikator yang menunjukkan apakah ada penurunan atau mungkin ada semacam apa ya, masalah utama yang dialami oleh PT Kumikom. Karena kalau sudah terkait dengan output atau luaran dari sebuah perusahaan atau dari sebuah produk, itu yang mungkin baru segera kita akan analisa. Misalnya gini, sorry Mas Andre udah kerja Mas sekarang Mas? Ampun Pak. Di mana Mas Andre? Saya kerja di IndiHome Pak, Telkom. Oh IndiHome. Beneran marketing? Ya. Jadi di bagian perawatannya dan gangguan. Oke. Sudah berapa lama Mas di IndiHome Mas? Masuk itu sekitar 2016 Pak. Jadi bulan Maret besok 5 tahun. Berarti selawas ya Mas? Udah lumayan Pak. Ya. Mas Andre, di IndiHome ini kan setahun terakhir karena masa pandemi ini kan lagi naik ya Mas ya? Orderan ya, Pak. Jadi saya lihat pun perekrutan karyawan di IndiHome lagi kayak Mas. Marketing lagi banyak dibutuhkan sayangnya di IndiHome. Karena mungkin permintaan akan apa? Masang TV kabel di Mas di rumah-rumah itu kan makin banyak. Nah, di sini jelas IndiHome tuh punya target Mas. Dia harus bisa mendapatkan berapa klien kan. Kemudian harus punya target sekian omset misalnya. Saya nggak tahu hitungannya IndiHome berapa minggu, apakah
per bulan, apakah per hari atau per minggu. Nah, misalnya dari marketingnya, Mas. Karena kalau misalnya kita bilang marketing, beda produk, beda target, Mas. Nah, misalnya jenengan lihat, kalau jenengan di pinggir jalan, nongkrong pakai mobil, nunggoni wong syarat pesen IndiHome di pinggir jalan, mungkin targetnya, saya nggak tahu juga ya, mungkin targetnya bukan satu hari satu klien, satu hari satu konsumen. Bisa aja, mungkin satu minggu baru satu konsumen, misalnya gitu ya, Mas. Beda sama SPG rokok, Mas, misalnya. SPG rokok, mbak-mbak yang nawarin rokok itu, mungkin targetnya satu hari, mungkin 20 bungkus satu orang. Nah, artinya ada targetnya kan setiap perusahaan kan terkait dengan omset atau mungkin terkait dengan jasanya. Nah, sama halnya di PT Kumikom. Kalau misalnya kita mau mengatakan atau mungkin mau menelusuri permasalahan yang ada di dalam PT Kumikom, kita perlu tahu dulu kan, masalah umumnya ada nggak? Ini biasanya nggak jauh-jauh dari soal omset, Mas. Jumlah mitra yang pakai jasa dia. Kemudian pada akhirnya bagaimana produk yang dihasilkan, lampunya apa, kemudian kalau kalah marka jalannya rapi atau enggak, kemudian traffic light-nya bagus atau enggak. Nah, ada beberapa perusahaan memang orientasinya di produk, tapi juga ada beberapa perusahaan yang orientasinya nggak cuma produk, tapi juga pelayanan, jasa, dan sebagainya. Dan itu ngefeknya ke omset. Nah, ini yang perlu tahu dulu, teman-teman. Nanti misalnya itu ada permasalahan, misalnya mungkin penurunan omset, atau mungkin terkait dengan meningkatnya turnover, atau mungkin menurunnya jumlah perusahaan yang memakai jasanya PT Kumikom, atau ada komplain ya dari mitranya PT Kumikom, baru di breakdown ke bawah, Mas, Mbak. Kita lihat ya, kalau kemarin saya lihat pakai six box ya. Dari six box itu kira-kira faktor mana yang paling kuat yang memengaruhi output-nya PT Kumikom. Bisa visi misi, bisa mungkin reward, bisa mungkin hubungan antar karyawan, ya bisa mungkin mekanisme penunjang, fasilitas dan sebagainya, bisa mungkin tujuannya. Nah, dari situ baru kemudian di breakdown lagi. Kalau memang ini faktor yang paling kuat yang mengaruhi, kita lihat apa akar masalahnya. Dan itu adalah yang diintervensi. Saya coba cek di sini, di teman-teman di kelompok 6 ini kan membahas tentang budaya kerja, organisasi kurang berjalan lancar dan harmonis. Nah, ini yang dimasalahkan teman-teman, ini budaya kerja yang seperti apa, teman-teman? Karena kalau misalnya kita ngomongin soal budaya kerja, itu kan sangat sangat kompleks, sangat banyak. Budaya kerja itu kan menyangkut 6 aspek utama tuh. Ada norma, ada aturan, ada nilai, ada iklim, ya. Nah, ini yang kayak gimana, Mas, Mbak? Monggo. Yang dipermasalahkan budaya kerja yang seperti apa, J? Oke, monggo, teman-teman. Izin Pak, mungkin saya membantu buat menjawab Pak. Mas Andri, monggo. Ini kan mumpung nggak ada Mbak Putri ya kan, mungkin dari saya dan Nesti dan Mbak Mita kan begitu tahu tentang perusahaannya Pak ini. Mungkin sedikit ada pandangannya sih Pak, mungkin dari isi dari ini yang disampaikan dari Mbak Putri itu permasalahan yang ada di perusahaan tentang ini Mbak intinya tuh saling berebut Pak jobdesk masing-masing. Jadi antara jobdesk satu dengan yang lainnya itu agak irian gitu loh Pak. Jadi nggak terus ibaratnya nih kita dapat jobdesk masang traffic light. Nah mungkin kok saya terus, sedangkan
kerjaan dia lebih gampang, sedangkan saya kok berat terus. Nah, mungkin seperti itu mungkin di perusahaan Komikom ini. Berarti ya, pembagian job desk yang tidak merata antar karyawan, sih. Ya, mungkin seperti itu, Pak, yang masalah di perusahaan ini. Nah, nanti mobilnya teman-teman, ya ini karena sambil sama-sama belajar nih. Jadi gini Mas Mbak, ketika muncul suatu permasalahan di ranahnya karyawan, kita lihat dulu, istilahnya masalah yang muncul ini, apakah sampai berdampak nggak ke operasional sebuah perusahaan. Jadi kadang, ya kayak Dewe lah, kerja di kantor masih punya masalah ya. Mbak Sasmita, Mas Andre, mungkin Mbak Esti juga di kantor juga mesti ada problem, Mas, kita. Ya, tapi kadang ada beberapa karyawan dengan segala masalahnya, dengan segala problemnya, dia bisa mengatasi masalahnya, Mas, Mbak. Tapi ketika masalah yang dialami si karyawan, satu karyawan itu juga dialami oleh sebagian besar karyawan yang lain. Nah, itu yang harus kita lihat, ya, apakah memiliki dampak luas atau enggak terhadap output perusahaan. Misalnya gini, Mas Andre, misalnya jenengan kerja, Mas, kerja di kantor, terus jenengan sambat ke pimpinan, atau mungkin sambat ke teman Anda bahwa pimpinan Anda tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ya, tidak memberikan arahan, tidak memberikan instruksi dengan baik, kemudian tidak memberikan contoh misalnya. Nah, ini dilihat dulu, ini hanya persepsinya Mas Andre saja, atau sebagian besar karyawan juga mengalami hal yang sama. Nah, kalau misalnya yang dialami hanya Mas Andre saja, berarti yang punya masalah hanya Mas Andre saja mungkin. Jatuhnya intervensi individu, Mas. Tapi yang dialami Mas Andre juga dialami oleh sebagian besar karyawan yang lain, berarti kita lihat akar masalahnya. Apakah memang benar seperti yang dipersepsikan Mas Andre dan teman-temannya, si pimpinannya Mas Andre, apakah memang seperti itu? Nah, kita lihat ke efeknya, itu seperti apa. Nah, kembali ke Komikom. Nah, misalnya katakanlah ada pembagian job desk yang tidak merata, nah nanti mobilnya Mas Andre dan teman-teman bisa coba rembukan lagi dengan Mbak Sukma, ya, ini apakah dialami oleh sekelompok orang saja atau dialami oleh sebagian besar orang di situ. Tapi yang terpenting nanti mungkin teman-teman di awal-awal penjelasan tentang identitas organisasi itu juga menyampaikan masalah umumnya apa di PT Komikom. Jadi ini kayak P3 ya, teman-teman ya. Saya selalu mengatakan ini konsepnya intervensi mirip P3. Ini udah ngambil P3 toh, Mas Mbak? Namun, Pak. Berapa P3, berapa seminar ya? Nah, misalnya P3, nah teman-teman yang di PIO, yang di industri, nah misalnya kita mau mengangkat variabel tergantung di suatu organisasi, suatu perusahaan, kan bisa apa aja tuh, Mas, Mbak? Bisa mungkin kepuasan, bisa disiplin, bisa OCP, bisa engagement, ya, bisa mungkin intensity turnover, ya, bisa wakil banget. Nah, kita mau ngomongin contoh variabel. Nah, intinya setiap perusahaan punya masalah beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan satu perusahaan di perusahaan yang lain, punya masalah yang sama. Nah, misalnya Mbak Esti, kamu skripsi di PT Komikom, Mas Andreas skripsi di BRI, ya, sama-sama mengangkat komitmen. Bisa sama, bisa enggak. Artinya, kalau misalnya kita ngangkat komitmen di BRI, terus kita mau nyamakan masalah komitmen di PT Komikom, mungkin bisa nggak sama. Ya, karena dari latar belakang perusahaannya juga beda-beda. Nah, artinya, ketika kita mengangkat suatu permasalahan, nah konteksnya di skripsi, di variabel tergantung, memang masalah yang kita angkat itu adalah masalah yang urgent, yang penting. Pentingnya kenapa? Karena masalah yang diangkat ini sudah sangat berpengaruh, berdampak pada kondisi operasional sebuah perusahaan. Maka dari itu masalah ini diangkat sebagai judul skripsi. Masalah ini diangkat sebagai variabel tergantung. Nah, di skripsi, nah misalnya dikorelasi, kita melihat hubungannya toh. Mana faktor mana yang paling berpengaruh terhadap munculnya si masalah tadi. Tapi di intervensi sudah ada tindakan, ya, bahwa masalah tadi diselesaikan dengan cara melihat faktor yang paling kuat yang mana. Nah, skripsi hanya sebatas hubungan korelasi.
kita mencari hubungan antara teori. Tapi di intervensi, ini mirip psikologi eksperimen. Ya. Ada intervensinya, ada programnya. Nah, ketika kita memberikan program untuk preventif atau mungkin pencegahan masalah, kita perlu lihat dulu yang jadi akar masalahnya apa. Nah, paling itu Mas Mbak. Nanti dilihat dulu masalah umumnya apa, ya. Kemudian di breakdown ke bawah apa yang menjadi penyebab, ya. Misalnya katakanlah PT Kumikon agak menurun nih ordernya oleh beberapa mitra, terus beberapa perusahaan agak mengeluhkan nih, ya mungkin produk yang dihasilkan kurang sesuai, kurang bagus misalnya di mata para klien, terus sampai akhirnya berpengaruh ke masalah omset. Nah, ini kan kalau dari lama perusahaannya kan sebenarnya belum lama banget ya, 2003 ya. Ini kan masih perusahaan-perusahaan yang lagi berkembang ya. Dan mungkin saya juga belum tahu nih, karena nggak ada Mbak Sukma, jadi belum tahu progresnya sekarang seperti apa. Apakah ini di Jogja toh, Mas Mbak? Iya, di Jogja, Pak. Nah, kita nggak tahu apakah ada kompetitornya dong atau enggak, ada saingannya atau enggak. Nah, kondisi perusahaan seperti apa? Karena kita juga perlu melihat itu nanti. Ya. Kayak gitu, Mbak Esti, Mas Andre, Mbak Smita, nanti coba lebih disederhanakan aja ya. Satu alur ya. Satu alur, masalah utamanya apa, terus apa? Setelah itu akar masalahnya apa. Nah, kalau misalnya sudah tahu akar masalahnya, baru di breakdown ya ke bawah ya. Gitu mungkin teman-teman kelompok 6 ya, nanti tinggal dibuat laporannya saja. Di UAS tinggal merevisi, mengumpulkan ya satu kelompok satu laporan ya. Dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya buat teman-teman kelompok 6 ya. Nanti coba kalau masih ada waktu, karena ini masih sama-sama proses belajar ya teman-teman, kita juga masih dalam masa pandemi ya, PSBB, jadi diupayakan aja sih, dimaksimalkan saja kalau misalnya masih bisa untuk dilakukan pembenahan, kemudian mungkin mencari data lewat Mbak Sukma, nanti bisa dilakukan. Gitu nggih teman-teman ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Ini kelompok 7. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kelompok 7, halo kelompok 7. Oke, teman-teman kelompok 7, ini kita live dulu ya. Ini karena udah mau habis untuk yang saya pakai Zoom yang gratis ya. Teman-teman bisa live dulu, nanti setelah ini bisa gabung lagi ya. Nanti yang baru mau masuk bisa diinformasikan. Oke, saya live dulu ya. Nanti bisa masuk di link yang sama. Terima kasih.